Assalamualaikum kawan semua, bertemu lagi di Galeri Bahasa. Tetap semangat, tetap sehat agar kita dapat berproses dengan baik, agar kita mendapatkan hasil yang maksimal, kesuksesan di kemudian hari. Berbicara masalah kesuksesan, terutama untuk kakak-kakak yang sudah berada di kelas 12, tentu kalian harus segera mempersiapkan, karena beberapa bulan yang akan datang kalian sudah lulus, otomatis kalian sudah masuk ke dunia kerja secara langsung. Nah, untuk masuk ke dunia kerja ada dua pilihan nih yang bisa kalian pertimbangkan. Yang pertama, kalian bisa membuka usaha sendiri atau berwirausaha. Yang kedua, kalian bisa menjadi pegawai suatu instansi atau perusahaan. Jika kalian memilih pilihan nomor 2 ini, berarti kalian harus segera mempersiapkan beberapa berkas. Salah satunya adalah surat lamaran. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas apa dan bagaimana sih surat lamaran yang baik dan benar itu. Karena banyak orang yang masih menganggap surat lamaran hanya sebatas sebagai formalitas saja. Padahal jangan salah, justru surat lamaran itu yang menentukan apakah kita masuk pertimbangan untuk diterima di perusahaan tersebut atau tidak. Oleh karena itu, silahkan disimak baik-baik, jangan lupa untuk mencatat dan membuat peta konsep agar pembelajaran yang kalian dapatkan bisa lebih mudah kalian ingat. Dan tentu saja kalian harus menonton video ini sampai habis. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga atau perusahaan. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat ini dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama, surat lamaran yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Intinya, di jenis pertama ini riwayat hidup sudah masuk ke dalam isi surat, jadi bukan berupa lampiran. Model seperti ini disebut sebagai model gabungan. Untuk jenis kedua, surat lamaran dipisahkan dari riwayat hidup. Jadi riwayat hidup dijadikan lampiran terpisah dengan isi surat lamaran. Nah, model ini disebut juga dengan model terpisah. Dalam praktiknya yang banyak dipakai adalah model terpisah, model kedua, jenis kedua ini. Karena walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja, tapi model ini lebih digemari karena suratnya tidak terlalu panjang. Kita masuk ke sumber informasi lowongan kerja. Kita mendapatkan informasi lowongan kerja pasti ada sumbernya. Ada kalanya kita mendapatkan informasi lowongan kerja dari iklan di media massa, atau dari seseorang kenalan kita, atau dari pengumuman instansi, permohonan instansi, atau dari inisiatif kita sendiri. Jadi dalam surat lamaran pekerjaan biasanya mencantumkan sumber dari mana kita mendapatkan informasi tersebut. Selanjutnya, ketentuan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bentuk surat standar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Kemudian yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Dan yang terakhir, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, misalnya penulisan unsur hal, tempat, tanggal, kemudian alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan yang terakhir tanda tangan dan nama terang. Agar lebih jelasnya kita masuk ke contoh dari surat lamaran pekerjaan, sekalian kita akan menganalisis strukturnya. Jadi struktur dari surat lamaran pekerjaan ini ada 3. Yang pertama bagian pembuka, kedua bagian isi, dan yang ketiga bagian penutup. Di bagian pembuka kita menuliskan nama kota, kemudian tanggal pembuatan surat, selanjutnya ada lampiran atau perihal. Yang nomor 3 ada alamat surat atau alamat yang dituju, dan ada salam pembuka, itu bagian pembuka. Selanjutnya bagian isi, isinya tentang paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, dan yang terakhir bagian penutup ada salam penutup, kemudian tanda tangan dan nama terang pelamar. Kita bahas satu persatu. Jadi bagaimana ketentuan atau aturan penulisan dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama,
ditandai dengan huruf A. Silahkan diperhatikan. Nama kota dan tanggal pembuatan surat biasanya ditempatkan pada pojok kanan atas tanpa titik karena ini bukan kalimat. Selanjutnya yang B, lampiran dan perihal tidak boleh disingkat, biasanya disingkat lam atau hal saja. Nah, itu tidak boleh disingkat. Dan angka dalam kolom lampiran itu harus ditulis menggunakan huruf, bukan menggunakan angka. Selanjutnya kita masuk ke poin C. Alamat surat ditulis dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak menggunakan kata kepada. Ini yang sering salah kaprah ya. Jadi yang baik itu tidak menggunakan kata kepada, melainkan hanya menggunakan yang terhormat disingkat. Kemudian penulisan jabatan tidak boleh menggunakan kata bapak atau ibu. Seandainya pimpinan ya pimpinan saja, tidak usah disertakan bapak atau ibu. Selanjutnya, penulisan jalan tidak boleh disingkat dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Masuk ke poin D, salam pembuka ditulis dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, setelah kata dengan hormat itu diberi tambahan koma. Kemudian yang kedua, kata hormat menggunakan huruf kecil. Selanjutnya ke poin E, paragraf pembuka ditulis menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Pada paragraf pembuka ini, pelamar wajib mencantumkan sumber perolehan informasi lowongan kerja, kecuali jika memang inisiatif sendiri. Masuk ke poin F atau paragraf isi. Paragraf isi dalam surat lamaran kerja ini dapat terdiri atas dua paragraf. Paragraf pertama isinya tentang identitas pelamar, dan paragraf kedua isinya tentang hal-hal yang perlu dilampirkan. Untuk paragraf pertama identitas pelamar ini yang perlu diperhatikan adalah penulisan nama, tempat, jenis, dan seterusnya ini tidak menggunakan huruf besar ya, karena ini masih sambungan dari kalimat atasnya ini, jadi ini bukan awal kalimat. Kemudian kita masuk ke G, poin G, paragraf penutup isinya berupa ucapan terima kasih, dan poin H isinya berupa salam penutup, biasanya menggunakan frasa hormat saya dan diikuti dengan tanda koma. Dan yang terakhir ada tanda tangan serta nama terang yang terletak di pojok kanan bawah surat. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video bagian kedua. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Tetap semangat, tetap sehat. Jangan lupa untuk mencatat semua poin penting yang sudah kalian pelajari. Sampai berjumpa di video kedua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.